Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sampai di Babus Sidqi, hadits yang keempat dari Babus Sidq. Beliau mengatakan عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري, itu termasuk orang yang hadir di perang Badr, radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasih. Barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan syahid. Man sa'ala Allah taala asy-syahada. Siapa yang minta dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan mati syahid. Man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, dengan jujur, dengan benar. Artinya dia, maksudnya jujur itu apa? Maksudnya dia benar-benar kalau ada perang pasti dia ikut. Berarti dia minta dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan keluar di perang jihad. Kemudian diberikan kesempatan untuk mati dalam peperangan itu. Bisidqin, dengan jujur orangnya. Berarti orangnya jujur gimana? Ketika dia berusaha untuk apa? Untuk permintaan dia. Ada perang, dia ikut. Bukan ketika ada perang, dia sembunyi, dia itu takut. Bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Maka orang yang minta dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orangnya ke derajat-derajat orang yang mati syahid. Walaupun dia mati di rumahnya. Wa in mata ala fi, walaupun orang itu mati di atas kasurnya, orangnya enggak perang, orangnya enggak keluar untuk jihad. Mati di mana? Mati di rumahnya. Tapi karena dia jujur, karena dia benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia orangnya mau menghabiskan kehidupannya demi agama Islam. Nah, sampai kalau ada perang dia mau ikut walaupun mati di situ. Nah, orang ini yang benar-benar itu kan namanya minta mati syahid. Nah. Maka Rasulullah mengatakan seperti ini, nah, supaya apa? Yang pertama menjelaskan untuk semua umat bahwasanya kalau seorang hamba jujur sama Allah Subhanahu wa taala dalam permintaannya, dalam usahanya, dalam amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran orang ini gimana, kemudian diberikan sesuai dengan niatnya. Walaupun orangnya tidak dapat, walaupun orangnya tidak melakukan yang dia niatkan, tapi karena orangnya jujur benar dalam hatinya, yang menghalangi dia sesuatu yang dia tidak mau. Nah, terhalang dengan jihad, kenapa? Nggak ada perang. Terhalang dari mati syahid, kenapa? Orangnya sudah masuk di perang, sudah itu, tapi orangnya tidak terbunuh, orangnya selamat. Sudah terluka itu, tapi orangnya kembali masih sembuh lagi. Atau orangnya benar kalau ada perang saya ikut, tapi nggak ada perang atau tidak diperbolehkan. Maka niat yang seperti itu, walaupun orang ini mati di rumahnya, mati di mana, di rumah sakit itu, kenapa? Karena dia sakit karena apa saja itu. Tapi
Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Walaupun di akhirat tidak dijadikan seperti orang yang mati syahid, tapi pahalanya seperti orang yang mati syahid. Nah, hadis ini bukan hanya untuk mati syahid, tapi untuk semua amalan. Nah, semua amalan orang itu niat kuat mau salat malam, berarti harus berusaha untuk apa? Untuk bangun salat malam. Nah, gimana? Orang itu kan harus siap. Bersiap, semua siapan dia itu untuk apa? Untuk membantu dirinya itu bangun malam. Berarti tidurnya itu kan lebih awal, supaya ketika di akhir malam orangnya sudah cukup tidurnya. Bikin ada pasan itu kan alarmnya, ada sebelum dia tidur, wudu, doa. Kenapa? Karena hal-hal ini membantu supaya orang itu kan bisa bangun salat malam. Ternyata orangnya ketiduran sampai subuh. Nah, ketika bangun, orangnya sedih. Kenapa? Saya sudah berusaha, sudah ini, sudah itu, tapi ternyata saya tidak bisa. Nah, orangnya sedih. Kenapa? Karena tidak bisa bangun salat malam. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan dia pahalanya. Kenapa? Karena orangnya sudah berusaha. Qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, dengan jujur, benar, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada. Allah akan menyampaikan dia kedudukan orang-orang yang mati syahid, walaupun orangnya mati di atas kasur dia di rumahnya. Qala lughatul hadits badriyun ay hadara ghazwata badrin. Namanya badriyun dinisbahkan ke perang Badr. Kenapa sering kalau ada orang dari sahabat itu mengatakan badriyun? Nah, karena keistimewaan besar bagi sahabat itu yang hadir perang Badr. Apa masalahnya? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'a Allahu ala ahli badrin faqala fa'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, Allah Subhanahu wa taala bilang untuk orang ahli yang hadir perang Badr, lakukan apa saja. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kamu semua. Nah, maka orangnya dibilang itu kan badriyun, orang yang hadir di perang Badr. Ay hadara ghazwata badrin. Perang Badr kita tahu semuanya itu kan ceritanya. Asy-syahadata في أصلها هي الموت في قتال الأعداء ابتغاء مرضات الله تعالى، وسميت شهادة لأن صاحبها من شهد له الله وملائكته بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت كأنه شاهد حاضر، وقيل لأن ملائكة الرحمة تشهد له، وقيل لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل. الشهادة شهادة itu masdar dari lafaz fi'il madinya syahida. Syahid artinya apa? Hadir. Nah, kamu hadir di satu tempat namanya apa? Anta syahid. Kamu syahid artinya hadir. Nah, maka orang yang menyaksikan sesuatu dibilang apa? Syahid. Nah, saksi. Kenapa? Karena dia menyaksikan sesuatu. Kemudian katanya syahid. Syahid itu wazan fa'il, tapi bisa fa'il, bisa maf'ul. Nah, syahid bisa artinya itu orang yang menyaksikan. Nah, atau syahid bisa orang yang disaksi itu. Asy-syahadatu fi asliha hiya al-maut. Yang namanya syahadah orangnya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hiya al-mautu fi qitalil a'da. Orang yang mati karena dia perang sama musuh. Karena perang sama orang kafir. Ibtigha'a mardatillahi ta'ala, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mati di perang karena membela agama Islam.
memerangi orang kafir atau orang yang melawan orang Islam, yang memerangi umat Islam, namanya mati syahid. Ya. Itu orangnya mati, namanya mati syahid. Kenapa? Karena mati di mana? Di lapangan perang. Baik karena dia dibunuh dari orang kafir atau terbunuh dari orang Islam kesalahan. Kena apa? Kena panah, kena itu dari orang Islam. Atau karena dia jatuh dari kuda mati, atau karena diinjak kuda. Yang penting orangnya mati di mana? Di lapangan perang. Mati karena di situ. Namanya orangnya syahid. Nah. Karena ada sebagian sahabat itu terbunuh. Yang membunuh siapa? Orang Islam, sahabat. Tapi karena nggak kenal orangnya, nggak tahu. Seperti siapa itu? Bapaknya Jabir bin Abdullah. Ya. Yang membunuh dia itu sahabat. Tapi karena pakaiannya itu sampai jam itu ayahku, itu ayah. Tapi nggak ada yang dengar, terbunuh. Tapi termasuk orang yang mati syahid. Nah. Summiyat syahadah. Kenapa namanya syahid itu? Syahadah. Lianna sahibaha man syahida lahu Allah wa malaikatuhu bil jannah. Sebagian karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti atau wasumiyat syahadah, dinamakan syahadah. Kenapa? Lianna sahibaha, orang yang mati dalam perang, man syahida lahu Allah wa malaikatuhu bil jannah, yang Allah Subhanahu, orang yang Allah Subhanahu wa taala dan malaikat memberikan dia itu kabar bahwasanya kamu termasuk ahli surga. Berarti malaikat itu memberi saksinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu orang surga. Wa qila li annahu hayyun lam yamut ka'annahu syahidun hadir. Ada yang mengatakan namanya syahid karena orang yang mati dalam perang seperti dia itu selalu hadir, selalu ada walaupun dia sudah mati. Wa qila li annahu hayyun lam yamut, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Ala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Maka dibilang apa? Walaupun orangnya mati, tapi orangnya tetap hadir, artinya orangnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li annahu hayyun lam yamut ka'annahu, seperti dia syahidun hadir, seperti dia itu masih hadir, masih hidup menyaksikan. Wa qila li anna malaikatar rahmati tashhadu lahu, dikatakan bahwasanya malaikatur rahmah itu menyaksikan dia bahwasanya orangnya itu kan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li qiyamihi bi syahadatil haqq fi amri Allah taala hatta qutila. Ada yang mengatakan karena dia selalu membela kebenaran. Qiyamihi bi syahadatil haqq, selalu membela kebenaran. Fi amrillahi hatta qutil, sampai dia itu megang kebenaran itu kan terus itu sampai dia mati. Ada yang mengatakan orangnya mati syahid, kenapa? Karena di hari kiamat ketika dibangkit semua makhluk, orang itu kan bangkit dalam keadaan berdarah. Berarti darahnya itu kan jadi apa? Bukti bahwasanya orang ini mati syahid. Karena orang yang syahid itu kan tidak dimandikan, biarkan gitu. Jadi dibangkit di akhirat, orangnya dalam keadaan seperti dia mati, darah-darahnya ada, maka jadi apa? Bukti bahwasanya orang ini mati syahid.
ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Manazil asy-syuhada darajatuhum 'inda Allah, yaitu apa? Tempat-tempat mereka itu kan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatnya di mana? Afad al-hadits, faedah yang dari hadis ini, anna sidqal qalbi sababun li bulughil arabi. Jujurnya hati orang itu jadi sebab kamu bisa mendapat semua harapan kamu. Al-Arab itu tujuan atau sesuatu yang kamu harapkan. Sidqal qalbi sababun li bulughil arabi. Sebab untuk sampai ke tujuan kamu atau harapan-harapannya. Maka orangnya kalau dia niat dalam hatinya dengan baik, dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sesuai dengan niat. Seperti hadisnya Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niatnya. Kemudian Imam Al-Izz bin Abdul Salam beliau mengatakan seorang muslim diberikan pahalanya masuk surga selama-lamanya walaupun ibadahnya di dunia hanya sebentar. Karena apa? Karena niat. Kemudian orang kafir dimasukkan neraka itu selama-lamanya. Padahal dia maksiat di dunia hanya berapa tahun? Orang ini maksiat di dunia berapa? 100 tahun. Contohnya kalau dia 100 tahun. Berarti kalau yang namanya keadilan Allah Subhanahu wa taala mana? Berarti orangnya harus disiksa berapa? Karena kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Satu. Karena dia berdosa, jazanya apa? Satu. Itu namanya adil. Berarti kalau orang ini kan berdosa di dunia ini 100 tahun. Harusnya disiksa di neraka berapa? 100 tahun. Kenapa itu selama-lamanya? Karena orang ini kalau dibiarkan hidup di dunia selama-lamanya, orangnya nggak berubah, tetap ahli maksiat seperti itu. Berarti siksanya sesuai dengan apa? Niat dia. Walaupun dia hidup di dunia ini selama-lamanya, dia tetap seperti itu. Tidak bisa berubah. Orangnya tidak mau berubah. Karena diberikan adabnya di akhirat sesuai dengan itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ketika datang ajalnya seorang, maka orang itu mengatakan apa? Ya Allah, kembalikanlah aku. Kenapa? La'alli, bukan saya mau melakukan, ada kemungkinan saya taat. La'alli. Dia bukan mengatakan ya Allah kembalikan saya mau taubat, saya mau taat. Nah. Tapi la'alli, mungkin ada kemungkinan saya taubat, ada kemungkinan saya melakukan taat. Kemudian di surat yang lain, surat Al-An'am, walau ruddu la'adu limanuhu an. Walaupun dikembalikan ke dunia, tetap kembali seperti hal-hal yang dilarang dulu. Kenapa? Karena masalahnya orang itu mengikuti hawa nafsu. Walaupun orangnya sudah mati, kemudian dikembalikan ke dunia ini, sudah mati, sudah melihat akhirat, kemudian dikembalikan ke dunia, tetap orangnya itu kan ahli maksiat. Maka seorang muslim, orang yang taat, diberikan pahalanya di akhirat selama-lamanya. Kenapa? Gara-gara niatnya. Orang yang umurnya berapa? 50 tahun, tetap pahala itu dia taat. Umurnya 60 tahun, tetap taat. Kalau umurnya 100 tahun, orangnya tetap taat. Umurnya 1000 tahun,
walaupun umurnya itu kan jadi ratusan juta tahun, tetap orangnya taat, tidak berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sesuai dengan niat yang jujur yang ada di dalam hatinya. Anna sidqal qalbi sababun li bulughil arab wa anna man nawa syai'an min 'amalil birri uthiba 'alaihi wa illam yatahaqqaq lahu 'amaluhu. Bahwasanya orang yang niat melakukan sesuatu dari amalan-amalan yang baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahalanya amalan baik itu. Wa illam yatahaqqaq lahu 'amaluhu, walaupun dia tidak melaksanakan amalan itu. Tidak melaksanakan kenapa? Karena terhalang dengan sesuatu. Tapi orangnya sudah niat. Niat dengan niat yang jujur, yang benar, dia akan melakukan. Tapi terhalang sesuatu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, "Idza marida al-'abdu aw safara, qala Allahu lil malaikati uktubu li 'abdi ma kana ya'malu min al-'amali ayyama sihhatihi wa iqamatihi." Apabila seorang hamba dia sakit atau dalam perjalanan, berarti ketika dia sakit, amalan-amalan yang baik tidak seperti ketika orangnya sehat. Waktu dia sehat, dia salat berjamaah di mana? Di masjid, salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyahnya, salat duha, salat malam, bacaan Qur'annya, amalan hadir majlis ta'lim, itu semua amalan-amalan yang baik yang dia lakukan ketika sehat. Tapi ketika orangnya sakit, berarti gak bisa salat di masjid, salatnya sambil duduk juga, mungkin orangnya gak wudhu, pakai tayamum, tidak bisa hadir majlis ta'lim, tidak bisa amalan-amalan yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi orangnya. Allah mengatakan untuk malaikat, tetap ditulis amalan dia yang dia lakukan ketika orangnya sehat. Kenapa? Karena orangnya terhalang dari amalan itu, sebabnya sakit. Tapi kalau dia nggak sakit, tetap jalan seperti biasa. Atau kalau orangnya dalam perjalanan, ketika safar, dia tidak bisa melakukan semua amalan yang dia lakukan di rumah. Wa anna man nawa syai'an min 'amalil birri uthiba 'alaihi wa illam yatahaqqaq lahu 'amaluhu. Tapi karena dia jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak terhalang, pasti dia melakukan. Kemudian katanya istihbabu talabi syahadati wal ikhlas fi dzalik. Sunnah. Kita selalu berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Kesempatan mati syahid. Kok mati syahid, mau mati itu kenapa? Ya namanya semua manusia itu pasti mati. Maksudnya apa? Mati dalam keadaan yang paling baik. Yaitu apa? Mengkorbankan jiwanya demi Allah Subhanahu wa taala. Mengkorbankan ruhnya untuk membela agamanya. Orang yang seperti ini, orang itu kan benar-benar itu sudah menghibahkan, menjualkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadahnya, dalam taatnya. Sekarang kita minta, oh mati, perang, ikut. Tapi orangnya nggak bisa salat. Mana? Kamu nggak bisa salat. Belum bisa salat, belum bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, artinya perang itu apa? Ya kamu masuk di perang, bisa selamat, bisa enggak. Kalau selamat, yang selamat dari tubuh kamu itu apa? Nah, mungkin pulang udah nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, matanya nggak, kamu nggak tahu. Ketika dalam keadaan seperti ini, kamu senang, ridha atau tidak? Ketika pulang orangnya sedih, berarti apa? Kamu nggak ikhlas.
Maka sahabatnya Rasulullah SAW mengkorbankan semuanya. Bahkan sebagian tubuhnya yang terluka karena Allah Subhanahu wa taala, dia merasa itu nikmat yang besar. Kenapa? Karena saya mengkorbankan sebagian ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridha, Allah Subhanahu wa taala, saya mengorbankan sebagian dari tubuh saya. Sayyidina Utsman bin Mad'un ketika di Mekah, itu yang dipukul wajahnya itu sampai satu matanya. Maka satu orang Quraisy mengatakan, mata kamu itu yang sehat itu lebih bagus daripada yang sakit. Dia bilang, kamu nggak paham. Sebenarnya mata saya ini yang masih sehat itu, dia berharap jadi seperti temannya, satunya. Nah, fakir, kasihan, nggak dapat sesuatu. Maka orang saleh itu hal yang bukan, berarti orang Islam itu suka menyakiti diri. Bukan suka menyakiti diri atau hal-hal yang menyakitkan. Hal yang di situ ridhanya Allah Subhanahu wa taala, orangnya suka. Allah Subhanahu wa taala ridha di situ, walaupun kamu terluka, Allah Subhanahu wa taala ridha. Maka orangnya suka apa? Segala hal yang Allah Subhanahu wa taala suka. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau terkenal dengan apa? Penyakit pasir. Sampai diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, Allahumma in kana fi hadza ridhaka fazidni minhu. Ya Allah, kalau dalam keadaan ini engkau ridha, ya Allah, saya mau nambah lagi. Nambah apa? Sakit. Kalau di situ ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan sehat atau sakit itu sama saja, itu buat orang-orang yang saleh. Yang penting mana di situ Allah Subhanahu wa taala ridha. Mana yang Allah Subhanahu wa taala suka, mana yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Istihbabu talabi syahadati wal ikhlasu fi dzalik. Sunnah. Ya. Karena itu orangnya seperti yang kita pernah membaca, jangan minta Allah Subhanahu wa taala mematikan kamu. Kamu nggak tahu mati atau hidup mana yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian katanya asy-syahadatu bisidqin hiya an takuna li i'la'i kalimatillahi ta'ala wa naili mardatihi la li gharadin akhar. Orang yang mati syahid namanya syahadah dengan benar, yaitu ketika orangnya mati dalam keadaan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. I'la'i kalimatillah, untuk memuliakan, mengangkat perintahnya Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa naili mardatihi, kita mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. La li gharadin akhar, bukan karena tujuan yang lain. Karena itu sahabat datang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an, ayyuhum fi sabilillah. Sahabat datang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, seorang kalau masuk perang, yang pertama tujuannya hamiyah. Hamiyah itu apa? Membela sukunya, membela desanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang diperangi itu siapa? Suku saya, maka saya ikut perang. Walaupun saya nggak ada masalah sama orang ini yang
dia memerangi suku. Tapi karena kamu memerangi suku, saya memerangi kamu. Membela sukunya, desanya, kampungnya aja. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nah, karena tempatnya itu. Dia ikut perang, baik itu kan benar atau tidak. Namanya hamiyah. Ar-rajul yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan. Riwayat yang lain, wa yuqatilu liyura makanuhu, supaya dilihat beraninya, oh orangnya hebat ini. Hanya dia ikut perang supaya apa? Menambahkan apa? Kekuatan dia. Bukan karena dia yang diperangi, yang dimusuhi itu kan sukunya. Enggak, cuman gimana orang itu melihat kekuatan saya, kehebatan saya aja. Wa yuqatilu riya'an, supaya dipuji dari orang lain. Masya Allah, orang itu luar biasa perang. Mana dari itu yang termasuk fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya, fa huwa fi sabilillah." Orang yang perang karena membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya fi sabilillah. Kalau orang ini ikut perang kenapa? Karena keluarga, ikut perang karena apa? Karena mau dilihat kekuatan dia, itu semuanya apa? Tidak ada pahalanya sama sekali. Hanya dia ikut perang untuk apa? Untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu berlawanan sama siapa? Dia tidak mikir. Perlawanan sama siapa? Yang penting orang itu kan mau memerangi agama Islam, saya perangi dia.